Makanan pedas dan panas masih menjadi salah satu kuliner yang kerap digemari orang Indonesia. Kenapa harus cilok goang? Tadinya apa? Apakah emang makanan favorit tetehnya atau gimana? Assalamualaikum sahabat experience. Makanan pedas dan panas masih menjadi salah satu kuliner yang kerap digemari orang Indonesia. Banyak orang doyan makanan pedas karena sensasi rasanya yang bikin semangat. Makanan pedas secara tidak langsung dapat membuat nafsu makan meningkat. Bisnis produk makanan pedas pun dinilai memiliki prospek yang cemerlang. Kali ini, saya Lina akan mengajak sahabat experience untuk mengunjungi salah satu kedai makanan pedas yang berada di Gang Rusa 4, Kelurahan Negeri Kidul, Purwakarta. Sekaligus, mari kita tanya ownernya yuk mengenai perkembangan bisnisnya. Teteh, apa kabar? Baik. Ya Allah, teteh itu namanya siapa teh? Teh Ilah apa? Ilah Nurhayati. Nama aslinya Teh Ilah Iya. Nurhayati ya. Berapa? Sekarang umurnya berapa, Bu? 39. Masih muda lah teh, masih pantas banget dipanggil teteh ini mah. Udah, teteh itu ya udah berapa lama sih ada usaha cilok goang ini? Hampir 6 tahun. 6 tahun, berarti dari tahun 2000. 2000 berapa ya? Pokoknya anak saya masih bayi lah. Oke, gitu. Terus alasan teteh nih milih usaha cilok goang ini kenapa? Pertama ya dari segi kerja suami kan udah resign. Dari Jadi saya milih oh, usaha ini aja. kenapa harus cilok goang? Tadinya apa? Apakah emang makanan favorit tetehnya atau gimana? Saya lihatnya dari itu sih, anak remaja sekarang kan Ya, milihnya yang pedas. pedas-pedas. Iya, pedas segar juga gitu jadi ya. sayanya mending yang aneh-aneh gitu jualannya. Oh gitu, ya Allah. Terus awalnya berarti dari bapak yang resign dari tempat Iya. kerjanya, terus akhirnya ibu inisiatif untuk bikin usaha cilok goang ini ya. Pertamanya kepikiran cilok goang kan selain dari riset dulu gitu ya Bu ya. Kok tiba-tiba cilok goang tuh apa sih ada? Apakah diajarin resepnya dari orang lain atau ibu nyari tahu sendiri? Enggak, pertama kan saudara. Ya. Nah, saya mencoba nih, saudara di kampung mencoba jualan di sini. Oh, Tadinya tadinya cuma coba-coba. taunya malah jadi profit yang bagus ya Bu, banyak Iya. keuntungannya. Oke, berarti kalau untuk modal awal gimana sih Bu? Modal awal malahan saya ngambilnya dari uang resiko dapur. Itu dapat berapa tuh dulu? Masih ingat nggak berapa sih modal pertamanya? 200.000 untuk bikin berapa porsi awalnya? Waktu itu saya kan jualannya di porsi, jadi nggak milihin gini. Iya. Kira-kira adalah 50 porsi. 50 porsi. Langsung laris gimana? Alhamdulillah langsung laris. Tapi Oke, saya jualannya awalnya di dalam rumah. Dalam rumah tuh masih ruang lingkup tetangga gitu. Jadi nggak di Oke. luar. Dengan modal 200.000. Kalau sekarang modalnya per bulan atau per hari? Per hari. Per hari. Iya. Jadi belanja langsung ada keuntungan Iya. gitu ya. Kalau sekarang belanja sehari berapa? Sehari. Belanja sehari 8 sampai 900 Sehari. sehari. Keuntungan yang didapat per hari? Keuntungan yang didapat per hari 500, antara 600-500 sehari. Wow. Mantap. Nah terus kalau ini berarti usaha didukung penuh sama keluarga? Alhamdulillah didukung. Oke. Nah kalau ibu dulu berarti dagang masak sendiri, belanja sendiri atau gimana? Sendiri, belanja kan suami. Oh iya. Setelah resign jadi suami yang belanja.
Tapi tadi ada yang bantuin karyawan, pegawai? Iya, itu baru masih Berapa saudara. orang totalnya? 3. Berarti ibu ngebuka lapangan usaha juga ya? Ya Allah, Masya Allah. Kalau sekarang ini berarti jualannya ibu dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10 sampai jam 5 10 pagi sampai jam 5. sore. Itu habis tiap hari? Alhamdulillah. Ya Allah, kalau pernah kejadian misalnya sebelum jam 5 tapi udah habis? Pernah. Ya Allah. Setelah sebelum ada pandemi, jam 2, jam 3 juga udah habis. Ya berarti pandemi itu ya mudah-mudahan cepet beres ya Bu ya. Terus ya, kalau dari tadi kan profitnya lebih ke harian ya Bu ya. Kalau keuntungan selama per bulan nyampe berapa Bu? Keuntungan per bulan Bersihnya deh. dipotong kan hari Minggu saya libur. Oh gitu. Kalau sehari misalnya kita ambil yang paling sedikit 500.000 ya kali 26 hari. Wah, lumayan banget Bu. Oke. Kalau sekarang Ibu selain cilok goang ada menu lain ya tadi saya lihat. Ada. Saya jualan kodok mozzarella Kodok, sama oke. es buah. Es buah juga. Ada mie tulang juga Ada ya. mie tulang juga. Oh, semuanya adalah varian yang pedesnya sama yang nggak pedesnya Iya, juga ada ya. ada. Oke. Terus ya, ke depannya nih, Ibu ada rencana bisnis apa nih kira-kira? Atau berpikir untuk dagang produk lain? Enggak, saya tetap aja cilok goang. Ya, kenapa? Karena emang basicnya, passion ibunya. Soalnya sih jualan yang pedas-pedas itu apa Ya. sih namanya? Nggak kenal, gitu. nggak menurun dan nggak kenal musim ya Bu ya. Iya, Oke, gitu. benar-benar Bu. Terus ya selama ini kan Bu pasti nggak mulus-mulus aja nih ya Bu ya jalannya gitu. Ada kendala apa sih Bu dalam menjalankan bisnis ini Bu? Ada kendalanya. Ya kalau misalkan lagi sepi, pendapatan kurang. Kendalanya Ya. apa ya? Ya dari pembeli juga. Kembali, apakah proses memasarkannya susah Bu? Enggak sih, pemasarannya gampang. Iya. Cuman kan sekarang banyak persaingan. Oh iya. Persaingannya sekarang kan udah banyak yang jualan kayak gini. Gitu. Ibu kalau ini selama ini promosinya lewat media sosial atau gimana Bu? Sosial. Sama dari mulut ke mulut juga Iya. ya. Kalau udah enak mah orang-orang pasti tahu sendiri gitu ya Bu. Alhamdulillah banget ya. Terus ya selama kendala ini nih, Ibu ngatasinnya gimana Bu? Apanya? Mengatasi kendala yang Ibu alamin. Mengatasinya dari diri kita sendiri sih. Biasanya. Bikin produk yang beda juga Iya. ya Bu ya. Menurut Ibu nih, produk Ibu apa sih bedanya sama produk orang lain? Ibu bisa membanggakan apa nih yang nggak ada di orang lain nih, adanya di Ibu doang gitu. Dari bumbu mungkin. Ada bumbu rahasia yang tadi tunjukin. Oke, siap, ketik-ketik. Emang sih kalau kita udah punya ciri khas mah ya Bu ya, orang pasti balik lagi karena rasanya nggak bisa ditemuin tempat lain. Terus ya Bu, pesan Ibu nih, Ibu kan terbilang udah lumayan lama ya Bu, 6 tahun ya. Untuk calon wirausaha atau calon pengusaha muda lain dari berbagai sektor, nggak cuman bisnis kuliner, kira-kira pesan Ibu apa? Pokoknya jangan apa ya? Sebelum dijalani itu jangan apa ya? Jangan menyerah. Jangan menyerah. Oke, Jalani dulu aja. jalan itu. Oke, siap ngerti. Oke, makasih ya Bu ya udah berbagi ilmunya sama Lina. Semoga bisnisnya semakin lancar, semakin bisa jadi trademark baru juga di Purwakarta. Cilgonya Purwakarta. Cilgo itu dari Tasik kalau nggak salah Lina googling itu. Seblak Oh, sebelah itu dari Tasik. Oke. dari tas. Wah, ternyata menjalankan bisnis itu seperti menyeruput kuah cilok goang ya sahabat. Ada pedas dari kerasnya perjuangan, namun tentunya ada gurih dan nikmat dari hasil yang didapatkan. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk menjemput rezeki yang datang. Muda atau matang, sama-sama memiliki peluang. Siapa sangka, dari semangkuk cilok goang, kita bisa mendulang uang. Jangan berpaku pada latar belakang, karena sejatinya, pemenang adalah yang memiliki semangat dan daya juang. Saya Lina pamit undur diri, tetap semangat sahabat experience. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.